Siapa yang mau di antara kalian wajahnya diubah oleh Allah menjadi wajahku, lalu aku diangkat ke langit. Mereka berbuat makar, tapi Allah punya makar. Kalau Allah berkehendak, Allah tidak akan bisa meloloskan keinginan mereka. Semua risalah para nabi satu, yaitu Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Apa juga tujuan Nabi Isa diutus? Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Aku datang untuk membenarkan. Aku datang untuk membenarkan apa? Tentang Taurat. Bahwa Taurat dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Taurat ini diturunkan sebelumnya ya, kepada Nabi Musa AS. Nabi Isa datang untuk membenarkan kitab suci Taurat, bahwa dia dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalamnya ada ajaran Allah yang menjelaskan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan ada ketentuan Allah, ini halal ini haram, sama kata Nabi Isa AS, itu juga benar. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Juga Nabi Isa AS datang untuk apa? Untuk menjelaskan sesuatu yang mereka tadinya diharamkan sekarang jadi halal. Nah, wa li uhilla lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum. Nah, akan aku jelaskan juga yang tadinya Allah mengharamkan kepada kalian dari sebagian makanan seperti yang terdapat dalam Taurat. Dalam Taurat ini diharamkan ya. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala sebagian daging Allah haramkan, dijelaskan dalam kitab Taurat. Tapi kemudian misalnya daging binatang yang tadinya berkuku misalnya, itu diharamkan dalam Taurat, maka sekarang aku halalkan, misalnya seperti itu. Nah, ini kan memang dari Allah SWT, ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan apa? Bahwa ada kesenambungan kenabian, ada kesenambungan risalah antara risalah sebelumnya Taurat dan risalah yang dibawa Nabi Isa alaihissalam. Nah, makanya kata Allah apa? Fattakullah wa ati'un. Kata Nabi Isa AS, berdakwah kepada mereka, maka bertakwalah kepada Allah dan ikuti aku, karena aku mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsipnya begini teman-teman, siapapun ya, mau ustadz, mau kiai, mau siapa, kalau tidak mentaati Allah, sudah jangan ikuti gitu. Kalau dia bersama Allah, mengikuti Allah, ya ikuti. Kenapa? Nabi saja menjelaskan, fattakullah, ikuti Allah, wa ati'un, taati Allah, taati aku. Mengapa? Karena Nabi ikut Allah SWT. Misalnya Abu Bakar Siddiq ketika berkhutbah mengatakan, ati'uni ma'ata'tullah wa rasulah. Taati aku selama aku mentaati Allah dan Rasulnya. Begitu, ukurannya itu saja. Jadi siapapun kalau mengajak kita, tapi dia tidak mentaati Allah, tidak mentaati Rasul, jangan ikuti. Misalnya disuruh membunuh misalnya, jangan mau. Kalau itu membunuh kan dosa. Satu nyawa itu dosanya seperti membunuh seumur manusia. Ini perintah Pak Ustadz dari bos saya, jangan mau. Kenapa? Karena itu melawan Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh makhluk ditaati kalau dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukurannya Allah. Kalau ukurannya Allah, semua dunia damai. Mengapa kok tidak damai sekarang? Karena banyak orang mengaku Tuhan, dia seperti Tuhan. Dia menghalalkan segala cara gitu. Nyuruh membunuh lah, menyuruh berbuat zalim lah, nyuruh korupsi dah, bermacam-macam. Akhirnya apa? Timbullah kekacauan di muka bumi. Nah, itu dia. Pokoknya kalau ikut Allah pasti damai. Ketidakdamaian terjadi kenapa? Karena ikut setan. Itu yang terjadi. Makanya kata dakwah Nabi semuanya sama. Fattakullah wa ati'un. Ikuti Allah dan taati aku. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Nah, perhatikan, Nabi Isa bukan Tuhan. Kata Nabi Isa, innallaha rabbi, Allah Tuhanku, aku makhluknya, aku hambanya. Nabi Isa gak pernah mengaku Tuhan. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Allah Tuhan kalian, Tuhan aku, sembahlah dia. Semua Nabi mengajarkan itu. Tidak ada Nabi mengajarkan sembahlah aku, enggak. Makanya saya heran kenapa kok Nabi Isa dituhankan. Tidak, Nabi Isa bukan Tuhan. Innallaha rabbi, Allah Tuhanku, wa rabbukum, dan Tuhan kalian, fa'budu, sembahlah.
dia. Hada siratum mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Di sini Nabi Isa alaihissalam melihat, kok nampak, nah ini kecerdasan Nabi Isa alaihissalam. Di tengah-tengah berdakwah bersama mereka, kok tiba-tiba ada orang yang berniat jahat. Dia ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Ada tanda-tandanya dari matanya. Perhatikan Bapak Ibu. Jadi kegiatan melawan para nabi itu sudah sejak dahulu. Nabi Yahya dibunuh, Nabi Zakaria dibunuh. Nabi Yahya sedang sholat di mihrab. Ditanya, apa hukumnya menikahi ponaan? Haram, kata Nabi Yahya. Tiba-tiba raja mau menikahi ponaannya. Ponaannya nggak mau kecuali maharnya kepala Nabi Yahya. Langsung dia suruh pasukannya potong leher Yahya. Sedang sholat di mihrab, dipotong lehernya, dijadikan mahar. Ini maharnya. Langsung dia berzina dengan ponaannya itu. Hanya menjelaskan ini halal, ini haram. Nabi Zakaria dikejar. Ada sebuah pohon, kemudian membuka dirinya, masuk ke sini. Pas masuk, ditelungkup dalam pohon. Tapi ada iblis mengejar di belakang. Dia menarik pakaian Nabi Zakaria. Begitu orang mencari, mana Zakaria, nggak ketemu. Iblis datang tampil menyerupai manusia. Lalu dia berkata, ingin tahu mana Zakaria. Itu lihat pohon. Mana? Itu ada bajunya. Langsung pohon itu digergaji. Akhirnya berdarah-darah dan Nabi Zakaria dibunuh juga. Seperti itu ceritanya Nabi terdahulu. Nah, Nabi Isa juga akan dibunuh oleh mereka. Falamma ahassa Isa minhumul kufr. Perhatikan, Nabi Isa merasa bahwa ini kayaknya ada tanda-tanda mereka ingin sudah tidak nyaman sudah. Tanda-tandanya sudah mereka ingin membunuh. Di sini Nabi Isa memanggil, qala man ansari ilallah. Siapa yang mau bersamaku? Siapa yang menolong aku? Siapa yang mau menemani aku bersama aku? Man ansari ilallah. Maka menjawab para pendukung setia Nabi Isa alaihissalam. Qala al-hawariyun, berkata al-hawariyun, nahnu ansarullah. Kami adalah penolong Allah. Amanna, kami beriman. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Wajhad bi anna muslimun, saksikan bahwa kami adalah orang-orang yang telah berislam. Perhatikan, semua risalah para nabi satu, yaitu Islam. Nabi Adam Islam, Nabi Ibrahim Islam. Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslimah, Islam. Perhatikan di sini, Nabi Isa Islam. Washhad bi anna muslimun, saksikan bahwa kami adalah muslim. Apa kata Allah? Inna dina indallahil Islam. Agama yang Allah turunkan hanya satu, yaitu agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Jadi siapa yang mengatakan bahwa semua agama sama? Enggak, beda. Enggak, itu ajaran yang salah. Kalau ada orang mengatakan semua agama sama, makanya washhad bi anna muslimun, semua kami berislam. Kami ikut patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana amanna, kami telah beriman. Bima anzalta, terhadap apa yang kau telah turunkan ya Allah. Wattaba'na rasul, dan kami telah ikut Rasul. Faktubna ma'asyahidin, saksikan bahwa kami bersama orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kemudian terjadi makar. Teman-teman Allah, tahu enggak apa makarnya? Jadi mereka sudah berniat ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Masuk ke dalam ruangan, para pengikutnya yang setia menemaninya. Dalam ruangan itu kemudian Nabi Isa alaihissalam menyampaikan, siapa yang mau di antara kalian wajahnya diubah oleh Allah menjadi wajahku, lalu aku diangkat ke langit, lalu dia yang dibunuh, maka dia nanti bersama aku di surga. Semua pendukung Nabi Isa AS terdiam, tidak ada yang mau tunduk, takut. Hanya satu anak muda, masih umur 16 tahun, dia mengatakan, saya. Kata Nabi Isa, kamu terlalu kecil. Akhirnya Nabi Isa mengumumkan lagi, siapa yang mau wajahnya diubah menjadi wajahku, aku diangkat ke langit oleh Allah, dan dia dibunuh nanti, dia bersama aku di surga. Lalu di sini gak ada satupun yang mau. Anak itu lagi yang umur 16 tahun, dia mengangkat tangannya, aku wahai Nabi Isa. Ya sudah, kamu saja. Langsung dia digedein badannya persis sama seperti Nabi Isa, diubah wajahnya sama seperti Nabi Isa. Lalu mereka menyaksikan dengan mata kepala Nabi Isa diangkat oleh Allah melalui jendela, langsung diangkat. Sudah, itulah dia kejadiannya. Dan mereka datang langsung menyerbu dalam ruangan, dan langsung ditangkap ini orang yang menyerupai Nabi Isa AS dari murid Nabi Isa AS, dan langsung dia yang dibunuh. Apa kata Allah? Wa makaru wa makarullah. Mereka berbuat makar, tapi Allah punya makar. Kalau Allah berkehendak, Allah tidak akan bisa meloloskan keinginan mereka. Allah ingin melindungi Nabi Isa AS, maka Nabi Isa diangkat ke langit. Itu cara Allah. Wa makaru wa makarullah. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik pembuat makar.
Nabi Ibrahim dibakar, apinya Allah perintahkan, wahai api dinginlah. Nabi Musa dikejar, Allah perintahkan laut terbelahlah. Langsung Fir'aun masuk ikut juga ke dalam laut, Allah satukan laut tenggelam. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jangan melawan Allah. Di atas kekuasaan apapun ada kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sok melawan Allah, jangan merasa hebat. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Di sini Allah berfirman, idz qala Allah berfirman, ya Isa, wahai Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Nah, perhatikan kata Allah, aku akan mengangkat kamu. Ya Isa, inni mutawaffika, artinya aku akan membuatmu mati. Wa rafi'uka ilayya, dan aku akan mengangkat kamu ke langit, di sama, di langit. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, aku akan menyucikan kamu dari perbuatan orang-orang kafir. Wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah, dan aku akan menjadikan kamu dan pengikut-pengikut kamu di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Jadi Allah akan memuliakan orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang mengikuti Allah, mengikuti Nabi Isa, beriman kepada Allah bahwa Nabi Isa bukan Tuhan. Fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi Allah berjanji ini. Berarti Nabi Isa AS sampai sekarang dia masih hidup dan dia masih di langit. Nanti dia akan turun pada saat muncul Dajjal. Jadi Dajjal inilah yang akan berkeliling bumi dan dia merasa berkuasa di muka bumi. Nanti dia akan dibunuh oleh Nabi Isa AS. Tugasnya Nabi Isa turun dari langit untuk membunuh Dajjal. Jadi pas ketika itu Dajjal sudah keliling dunia, ya, sudah dia menyebar di muka bumi, dan Dajjal ini cepat. Ma min buqatin fil ard illa wadassa alaihi Dajjal. Tidak ada jengkal di bumi kecuali didatangi Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah, illa Makkah Madinah. Karena setiap mau masuk Mekah datang malaikat penjaga Mekah menghalang-halangi. Mau masuk Madinah datang penjaga Madinah menghalang-halangi. Ini nggak bisa. Tapi selain itu semua didatangi Dajjal. Maka sampai akhirnya muncul pemimpin yang disebut dengan Imam Mahdi. Maka terjadi dua kubu nih, kubu Dajjal dan kubu Imam Mahdi. Perhatikan, Imam Mahdi waktu itu pas sholat subuh, ini Dajjal sudah keliling berkuasa di muka bumi, Dajjal. Nah, Imam Mahdi sedang mengimami sholat subuh di Masjid Menara Putih di Damaskus, di Suriah sekarang, ya, di Damaskus. Di situ pas sholat subuh, iqamah sedang berlangsung, Nabi Isa sudah masuk ke mihrab untuk mengimaminya, langsung tiba-tiba turun dari langit Nabi Isa AS dan bergabung di saf salatnya Imam Mahdi. Imam Mahdi melihat, ya Isa, fadhal, anta imam. Wahai Isa, kau imam. Kata Nabi Isa, lah, antal imam, kamu imam. Nabi Isa bermakmum, ikut salatnya orang Islam seperti orang Islam salat pada umumnya. Perhatikan, nanti setelah itu Nabi Isa tugasnya apa? Tugasnya dia membunuh Dajjal. Tahu nggak bagaimana Nabi Isa membunuh Dajjal? Nabi Isa punya bau badannya, kalau kecium Dajjal langsung Dajjal meleleh. Jadi begitu Nabi Isa melihat Dajjal, langsung kecium bau badan Nabi Isa, dan langsung seketika setelah itu Dajjal meleleh. Begitu Nabi Isa mencari, melihat Dajjal, langsung kecium bau badan Nabi Isa, Dajjal langsung meleleh. Dikejar Nabi Isa, mau ditebas lehernya, ternyata Dajjal sudah mati. Itulah akhir matinya Dajjal. Makanya kata Allah, wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru fima kuntum takhtalifun, yang kalian saling berdebat di antara kalian. Oke, itulah teman-teman hukum Allah. Semoga Allah berkahi. Kita lanjutkan nanti tentang kisah selanjutnya, bagaimana Allah menceritakan semuanya dalam surah Ali Imran. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku rahimakumullah, Abi Amir sekarang sedang di proses pembangunan masjid ya, kami di lokasi. Nah, ini bagian basement, ini bagian basementnya. Nanti di lantai 2-nya langsung ke pelataran masjidnya. Nah, ini membutuhkan, karena ini diperkirakan memuat sampai 4.000 santri, 4.000 jemaah. Jadi insyaallah cukup besar biayanya. Sahabat Allah, teruskan berinfak, berbagi untuk pembangunan masjid Fat Al-Hakim di pesantren Fat Darut Tafsir, dan mudah-mudahan semua yang Bapak Ibu infakkan, sedekahkan, wakafkan, Allah akan ganti 700 kali lipat seperti yang Allah janjikan. Man bana masjidan faqad bana baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, maka dia telah membangun rumah di surga.